bangun tidur zikir lagi. Itu tangan itu nggak boleh diam. Nggak harus bagian tasbih juga, menggunakan jari, menggunakan hati. Tetapi waktu ini kita harus ada perubahan. Mulai dari sekarang, sehari itu berapa kali tasbih, berapa kali istighfar, berapa kali sholawat. Saya ketika baca hadis ini riwayat Tabarani dengan sanad, dua sanad dan baik dua-duanya, Rasulullah mengatakan, barang siapa bersalawat kepadaku 20 kali dalam sehari, dia berhak mendapatkan syafaatku. Ya salam. Indah betul. Indah Nabi kita SAW. Kata Nabi, bersalawat kepadaku dalam sehari 20 kali saja, aku nanti akan memberikan syafaat untuk 10 kali di pagi hari, sampai Nabi aja udah tahu kita misalkan sibuk, sampai Nabi bilang, ya udah bukan 20 kali sekaligus, 10 di pagi hari dan 10 di sore hari. Bayangkan, kita kalau ini sebagai hamba Allah, begitu Allah menawarkan kebaikan dan begitu kasih sayang dan cinta Nabi kepada kita, sampai bilang 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dengan demikian? Ya, maka kita saat ini harus berubah menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian, Ramadan ini adalah langkah menuju perubahan bagi mereka yang berdusta. Meninggalkan sifat-sifat yang buruk, sifat dusta. Dia banyak bohongnya, banyak hal-hal yang itu harus benar-benar, ya, kita harus berhati-hati dengan ucapan dan tingkah laku dan perilaku kita. Ya, ucapan-ucapan yang buruk, tingkah laku yang buruk juga harus ditinggalkan. Ramadan juga langkah menuju perubahan bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Kemarin ada yang bilang sama saya di salah satu kajian online juga lewat Zoom, dia bilang bersama saudaranya itu dia sudah tidak putus, sudah 5 tahun. Saya bilang, Anda ada hidup berapa tahun lagi? Ya, kalau kita putus dari saudara kita, Anda putus dengan saudara saya, Anda putus dengan saudaramu, hancur masyarakat muslim kita. Kalau untuk pasti ada masalah, ya ada masalah. Tetapi nggak sampai memutuskan tali silaturahim. Boleh mendiamkan dia 3 hari boleh, tapi lebih 3 hari jangan. Maka kita harus lebih banyak. Dan Anda itu mendapatkan keberkahan umur dan keberkahan rezeki karena silaturahim. Ya, Nabi SAW menjelaskan demikian dalam hadisnya. Nah, coba ini. Saya ingin men-share kepada kalian. Kita lihat sebuah syair yang indah. Nah, start from now. Mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok. Mulai dari sekarang ini jam 6 nih, mulai niat. Ya Allah, jadikan diri ini berubah. Jadi hamba yang pandai berzikir, bersyukur, dan seterusnya. Sifat-sifat yang kita sebutkan. Bahkan sifat yang kita tidak sebutkan juga. La taqul min aina abda. Ta'atullahil bidayah. Jangan katakan dari mana saya mulai. Taat Allah itu adalah taat kepada Allah SWT adalah start kita, tempat kita mulai. La taqul aina tariqi. Jangan katakan di mana jalanku, di mana saya saya lewat mana. Syariatullahil hidayah. Syariat Allah itu hidayah bagi kita. Jalan kita menuju ridha Allah. La taqul aina na'imi. Jangan katakan di mana kenikmatan kebahagiaanku. Jannatullahi kifayah. Surganya Allah itu sudah mencukupi. Ya, mau apa lagi kebahagiaan? Antum meninggalkan kebahagiaan di dunia menuju kebahagiaan di akhirat. Ya, di dunia kan habis, musnah, sirna semua. Apel di dunia ada, di surga juga ada, tapi beda rasa. Hanya sama namanya. Sekarang kita lihat kenikmatan. Kalau kita lewat istana, kita lewat tempat-tempat yang rumah-rumah yang indah, yang bagus, Masya Allah hebatnya rumah itu. Kita kagum dari buatan manusia untuk manusia. Ini rumah ini dibuat oleh manusia untuk manusia lain. Bagaimana dengan apa yang Allah buat untuk manusia? Rabb manusia untuk manusia di surga. Ini dari manusia aja membuat rumah untuk manusia lain aja Anda kagum. Bagaimana dengan surga yang dibuat oleh Allah langsung Subhanahu wa taala untuk? Pasti sangat jauh berbeda. La taqul fil ghadi abda. Jangan katakan besok baru saya mulai. Hari ini saya lagi sibuk, saya masih ada acara, masih ada urusan, masih banyak ini. Rubbama ta'ti nihayah. Bisa jadi besok Anda mati. Ya, bisa jadi besok Anda mati. Maka para ikhwah akhwat subhanallah. Ya, jangan bilang besok baru mulai.
Ya maaf, di sini ada bersama kita ikut kajian 149 orang, benarkah? Ya. Nah, ini berkurang satu, jadi 148. Besok nanti berkurang lagi 147, 146, sampai kembali ke nol. Kenapa? Karena kita tidak akan hidup abadi di dunia. Coba perhatikan, kalau kita tidak mulai dari hari ini, kita menunggu besok, sayang sekali, belum tentu Anda hidup sampai besok. Belum tentu Anda bisa menikmati dunia besok atau pagi hari. Maka kalau udah sampai pagi hari, kata Nabi kepada Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau sudah di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Apa yang bisa kamu kerjakan, ya kerjakan. "Idza asbahta fala tantadhiril masa. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadi dunia ini seperti orang asing. Kalau orang asing datang ke Indonesia itu turis, ya cuma sebentar pulang. Kita juga semua sebentar pulang. Stasiun kita datang, tiba, kita pasti turun. Gak bisa lanjut. Karcis dan tiket yang kita gunakan itu, dari sini ke Depok, dari sini ke Bogor, gak bisa lanjutkan ke Surabaya. Gak bisa lanjut ke daerah-daerah lain. Kenapa? Karena Anda sudah diberi, di situ uangnya cuma sekitar 5 stasiun, 6 stasiun, 7 stasiun. Nanti pas waktunya turun, hey turun. Oh enggak, saya mau lanjut, saya masih ada ini. Turun di sini, kamu turun wajib. Waduh, saya kan masih ini. Maka dunia ini seperti ujian. Ikhlas. Kita semua pasti ikut ke ujian ketika sekolah kita. Dunia ini seperti ujian, maka segera isilah kertas jawaban sebelum engkau waktunya habis dan kertas ditarik. Jangan sampai umurmu habis, kertasmu, lembaran jawaban masih kosong, gak ada isinya, gak ada salatnya, gak ada jawabannya, gak ada ibadahnya. Bagaimana nanti? Ya, luar biasa. Coba lihat beberapa hari ini, banyak seniman, banyak artis yang gagah, yang hebat, yang ini mati. Banyak ulama-ulama kiai ini mati semua. Gak ada yang abadi di sini. Kita semua akan menghadap Allah. Tapi kita bahagianya kalau kita menghadap Allah dengan membawa amal soleh. Menjadi hamba yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Singkat. Pernahkah antum melihat orang berjalan di padang pasir? Iya. Tapi saya nggak ke sana, cuma lihat lewat TV. Kalau dia jalan, nampak bekasnya, tapi tidak terdengar suaranya. Kelihatan bekas kakinya, kaki onta, kaki orang, kaki kambing, tapi nggak ada terdengar suara. Itulah orang ikhlas. Antum ibadah itu nggak usah harus didengar banyak orang, harus di-share banyak. Alhamdulillah baru saya bantu fulan, insya Allah. Ya itulah kepedulian kita kepada saudara kita. Itu nggak usah ria, nggak usah sum'ah. Ria itu dilihat orang supaya dipuji orang. Buat apa? Sayang sudah amal ibadah ternyata hancur. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, surat Al-Furqan. Dia sudah beramal, sudah bersusah payah dia. Wah, luar biasa. Tetapi luar biasa. Gimana? Hancur lenyap semua di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas. Benar kita bisa menjadi hamba yang berubah di bulan Ramadan dan menuju perubahan dan benar-benar mendapatkan surga yang diridhai Allah SWT dan surga Al-Firdaus bersama para nabi dan rasul. Mudah-mudahan para jamaah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa banyak zikir, banyak istighfar, banyak sholawat, baca Quran. Sehari aja 1 lembar, sehari aja 2 lembar. Sehabis sholat aja 3 ayat. Halo, 3 ayat berat nggak? Kita baca WA berkali-kali. Itulah amal solehmu. Pedulilah dengan tetangga. Lihat sebelah kanan kiri apa yang nggak ada makanan, apa yang nggak ada beras. Jangan sampai dia minta. Malu kita umat Islam. Kalau ada tetangga kita tidur dalam keadaan lapar, ya, sedangkan kita tidur dalam keadaan kenyang. Tidak beriman sempurna. Dan Nabi bilang tetangga, bukan harus muslim. Bisa jadi kafir juga, beda agama juga. Kita peduli, kita kasih. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Bergerak hatinya menjadi hamba yang diridhai Allah dan menjadi muslim. Bisa jadi. Dengan hal-hal yang gampang. Gini, saya punya teman dari London. Di Indonesia beliau ngajar, guru bahasa Inggris. Akhirnya setiap kali waktu Anda masuk satu sekolah bersama, setiap kali saya masuk sekolah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Good morning, sir, kata dia. Good morning, apa ini kau nih?
Pagi-pagi nasi uduk, kamu bilang good morning, kita kayak di mana ini? Ya, akhirnya saya setiap pagi assalamualaikum. Dilihatin anak ini, dia jawab dengan good morning lagi. Besok hajar lagi, assalamualaikum lagi. Tapi dengan senyum, assalamualaikum. Kan sebagian ulama bilang assalamualaikum boleh gitu ya. Tapi nggak usah sebut warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan niat ya saya doakan keselamatan, artinya biar segera selamat dari kekafirannya dan hal-hal yang dia lakukan itu. Assalamualaikum, good morning sir gitu setiap hari. Lama-lama dia bosan mungkin ya. Saya pas masuk mau ketemu beliau, baru mau bilang assalamualaikum, dia udah duluan assalamualaikum. Dia, wah good morning sir, saya bilang, wah dia langsung ketawa. Akhirnya kata dia, ahli terbalik ini, antum harus. Tapi ternyata lama-lama antum ini kok beda dengan orang, ngucapin salam, senyum, santai gitu. Dan antum ini kelihatan nggak punya beban. Ya kalau punya beban berat, tetapi nggak kelihatan. Satu, yang kedua, ngapain kita bawa beban ke tempat-tempat kerja? Beban itu keluarga, tinggalkan di pintu keluarga, rumah. Keluar dari rumah udah nggak ada beban. Menghadap kantor, bekerja, profesional. Dan ketika mau pulang, ya, biar bisa menjalani tugas dengan baik. Ketika mau pulang, masalah kantor dibuang di pintu rumah. Sudah masuk rumah, udah lupa masalah kerjaan. Maka bisa menikmati hidup sama keluarga. Dan seterusnya, itu orang harus yang profesional begitu. Lama-lama beliau itu ternyata cerita sama saya, ngobrol. Alhamdulillah bisa masuk Islam, bisa mu'alaf. Kenapa? Karena akhlak. Dan dia bisa masuk Islam, kenapa? Karena dia lihat ceritanya Salahuddin Al-Ayyubi, wah keren ini, hebat nih orang. Masuk Islam karena cerita akhlaknya Salahuddin Al-Ayyubi dan lain. Maka bisa hal-hal kecil itu bisa tertanam di dalam diri orang sampai benar-benar tidak berubah. Sampai dia bilang sama saya, kan anak selalu menggunakan parfum gitu, ya senang wangian gitu, wangi gitu, harus sebagaimana Rasulullah SAW, Hubbibi alaihi min dunyakum an-nisa wat-thib. Yang paling cinta Rasulullah SAW di antara kecintaan Rasulullah di dunia ini adalah apa? Minyak wangi, parfum. Saya selalu bawa parfum. Dia selalu cium, wangi terus. Ini kan setiap hari katanya. Antum ini kayak bunga, setiap hari wangi mulu kata beliau. Saya bilang sama beliau, ini karena Islam ini menyuruh kita, kalau kita menghadap Allah harus wangi, kita ketemu orang harus bersih, kita harus ini. Wah, dia giring-giring kepala gitu. Waduh, ini kok beda dengan kita gitu. Saya bilang, inilah ajaran Islam saya. Maka semua hal-hal baik itu saya lemparkan ke Islam. Kenapa Anda ini senyum? Islam yang minta. Kenapa Anda ini berkata baik? Islam minta. Kenapa Anda membantu saya sedangkan saya beda agama? Islam itu yang minta. Jadi lama-lama dia berpikir, ya kok Islam itu indah sekali gitu ya. Islam itu mulia banget itu. Kenapa nggak seperti orang-orang yang keras dan begini-begitu lah? Tidak. Semua Islam yang mengajarkan dan semua kebaikan. Nah, maka kalau ada baik, kita ambil dari Islam. Kalau ada buruk, mungkin itu kesalahan dari kita. Maka ketika beliau masuk Islam, saya pesan cuma satu sama beliau. Kalau mau belajar Islam, jangan belajar dari kita umat Islam. Kau nggak bakalan masuk Islam lagi. Tapi kalau mau belajar Islam, baca Al-Quran, baca hadis Nabi, baca hidup Nabi, sejarah Nabi, di situ kau menemukan Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan para jamaah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan kalian insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Nampaknya sih kelihatan sehat semua. Amin. Di rumah sudah sebulan lebih pada gemuk-gemuk gitu ya. Sampai kemarin pas kita tampil di TV sama beberapa ustadz, pas saya ketemu ustadz, loh kok pada gemuk semua ya Pak? Astagfirullah. Apa istri memang udah fokus untuk membuat suami pada ini semua, maka mudah-mudahan yang penting sehatlah yang batin, sehat imannya, sehat Islamnya, dan insya Allah Allah tidak pernah memandang dari berat badan tapi berat amal. Semoga Allah SWT meridai kita semuanya. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Ini waktunya insya Allah menerima pertanyaan para jamaah, silakan. Wallahu a'lam. Baik.